Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kalian belajar bersama Bu Lutfi ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal-soal pekan akhir semester yang sudah kamu laksanakan ya. Sekarang kalian akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan soal mulai nomor 11 sampai insya Allah sampai 20 ya. Oke, bismillah. Untuk nomor 11 para siswa ya. Ini soalnya seperti ini, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Lama waktu atau T biasanya disimpulkan dengan T ya. T benda tersebut mencapai permukaan tanah dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan akar 2H per G, dengan H adalah ketinggian ketika benda dijatuhkan. Jadi H ini adalah lambang dari tinggi ya. Jadi ini H adalah ketinggian. Ketika benda dijatuhkan, sedangkan G, nah G ini adalah simbol dari kecepatan gravitasi ya. Kecepatan gravitasi yaitu 10 meter per detik kuadrat. Dan gesekan udara diabaikan. Nah, Andi berada di balkon sebuah hotel. Tingginya 40 meter. Jadi ini adalah H ya. Nilai H adalah 40 meter dari permukaan tanah. Dari balkon tersebut Andi melemparkan sebuah batu ya. Lama waktu batu tersebut sampai di permukaan tanah adalah, nah ini yang ditanyakan adalah T. Nah ini mudah sekali soal seperti ini ya para siswa. Jadi yang langkah yang pertama kamu tuliskan dulu rumusnya. T sama dengan akar ya, akar 2H. Nah ingat H ini adalah lambang dari tinggi per G. G itu adalah gravitasi ya. Gravitasinya sudah ditentukan 10 meter per detik kuadrat. Nah ini tinggal memasukkan ya. Jadi H ini H diganti dengan 40 meter ya. Kemudian G diganti dengan 10. Oke, kita masukkan akar. Kemudian 2 dikalikan H. H-nya adalah 40. Ini dimasukkan ke sini. Jadi H diganti dengan angka 40 per G. G ini diganti dengan 10 ini ya. 10. Nah, sudah. Kemudian kita hitung angka yang di bawah akar itu ya. 10 dengan 40 ini bisa ditisik, sama-sama dibagi 10 para siswa. 40 bagi 10 adalah 4, sedangkan 10 bagi 10 adalah 1. Sehingga ini tinggal 2 kali 4 yaitu akar 8. Nah, kemudian akar 8 ini bisa dirasionalkan ya. Akar 8 bisa disajikan dalam bentuk akar perkalian ini. 8 ini bisa diuraikan menjadi perkalian dua bilangan ya. Yang satunya harus bisa ditarik akar atau yang satunya bilangan kuadrat, yaitu berapa? Ya 4 kali 2 ya. Jadi ini bisa ditulis 4 kali 2. Nah, begini. Sehingga bisa dipecah menjadi akar 4 dikalikan akar 2. Akar 4 berapa? Ya 2. Jadi hasilnya nanti 2 akar 2. Nah ini hasilnya. Jadi pilihan yang benar adalah yang D ya. Itu untuk nomor 11. Lanjut nomor 12 ya. Nomor 12 ini ada gambar roller coaster ya. Jadi permainan itu, permainan yang apa? Biasanya di tempat-tempat hiburan ya. Jadi lintasan roller coaster ya di beberapa bagian berupa puncak dan loop. Lintasan yang melingkar namanya loop ya, lintasan yang melingkar. Kecepatan roller coaster pada setiap lintasan berbeda-beda para siswa ya. Ketika menuju ke puncak, jadi ini kereta kan, kereta yang menelusuri jalan ini ya, jalan puncak ini. Ketika berada di puncak, roller coaster bergerak pelan. Jadi setelah di sini ini bergerak pelan ya. Kemudian pada saat roller coaster di puncak loop, tergantung roller coaster turun dari puncak menuju loop ya. Jadi kecepatan roller coaster pada saat di puncak loop tergantung dari ketinggian puncak yang baru saja dituruni. Jadi tergantung ketinggian. Jadi tergantung ini ya. Saat ada di puncak sini tergantung dari ketinggiannya. Dan jari-jari lintasan loop. Jadi ketinggian dan jari-jari.
Kecepatan roller coaster pada saat di puncak loop dirumuskan dengan ini. Jadi ini adalah rumus kecepatan ya, kecepatan roller coaster itu. Dengan H, nah H ini adalah ketinggian puncak ya, yang dituruni sebelumnya, dan R ini adalah jari-jari loop ya, jari-jari loopnya. Jadi ini R-nya. Jika ketinggian puncak yang akan dituruni roller coaster adalah 18 meter, jadi ini adalah H, nilai H. H adalah 18 meter ya. Dan jari-jari ini adalah R-nya adalah 3 meter. Maka yang dicari adalah kecepatan roller coaster. Ingat, kecepatan rumusnya sudah ada di sini ya. Sehingga ini bisa kita tulis dulu kecepatan yang dicari ya. Maka V ini kita tulis V sama dengan 8 ya, akar H dikurangi 2R. Nah, ini mudah saja para siswa. H ini tinggal diganti dengan nilai nih 18 ya. Kemudian R-nya dimasukkan 3. Jadi langsung aja 8 akar ya. H ini ditulis 18, ketingginya 18 dikurangi 2 kali R-nya adalah 3. Nah, seperti itu. Kemudian dihitung 8 akar 18 ya, dikurangi 2 kali 3 berapa? 6. Oke, 6. Sama dengan 8 akar 18 dikurangi 6 adalah ya 12. Nah, setelah itu, sebentar ya. Setelah itu, akar 12 ini diuraikan, dirasionalkan sehingga menjadi begini, 8 akar. Nah, 12 ini kamu sajikan perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat ya, bisa ditarik akarnya, yaitu perkalian 4 dengan 3 ya. Nah, ini bisa ditulis 4 kali 3. Sehingga sama dengan 8 ini bisa dipecah ya, ini bisa dipecah menjadi akar 4 kali akar 3 ya. Akar 4 berapa? Oke, akar 4 itu 2. 2 kali akar 3. Sehingga hasilnya adalah 8 kali 2, 16 akar 3. Nah, yang betul adalah jawaban yang B. Ya, jadi itu. Oke. Seperti itu para siswa ya. 16 akar 3. Yang B nomor 12 itu yang B. Oke. Ini untuk nomor 12. Siapa yang betul di antara kalian? Oke, alhamdulillah kalau sudah betul ya. Sekarang lanjut yang nomor 13. Nah, ini. Nanda menempuh jarak 3 kilometer. Nah, ini jaraknya 3 kilometer dari rumah ke sekolahnya dengan mengendarai motor. Jika Nanda hanya memiliki waktu, jadi ini waktunya 2 plus akar 3 menit ya untuk tiba di sekolah, maka kecepatan Nanda mengendarai motor adalah, nah, kecepatan biasanya dilambangkan dengan huruf V. Ingat para siswa, V itu kecepatan itu rumusnya adalah jarak ya, jarak dibagi waktu ya. Jadi itu rumus dari kecepatan. Ini biasanya dipelajari di apa? Fisika ya, di IPA itu ada jarak kecepatan tuh rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya adalah 3 kilometer, ini ditulis 3 kilometer per waktunya adalah 2 ditambah akar 3. Nah, ketemulah dengan seperti ini. Kamu ingat ini adalah materi akar ya, merasionalkan bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk seperti ini? Adalah caranya pembilang dan penyebut dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan ini ya. Tapi lawannya, kalau plus ini nanti jadi min ya. Jadi nanti begini caranya. 3, kamu lihat kembali pelajaran yang sudah Ibu berikan ya pada bab merasionalkan bentuk akar itu ya. Nah, ini sama-sama pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan ini ya para siswa. 2 dikurangi akar 3 ya. Jadi lawannya dari positif ini. Jadi dikurangi. Penjumlahan jadi pengurangan ya. Per sama-sama ya.
Atas dikalikan 2 min akar 3, bawah juga demikian, 2 min akar 3. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan akar pada penyebutnya. Jadi untuk menghilangkan ini, akar 3 ini. Caranya begitu ya. Nah, kamu ingat teorinya yang dulu ya. Bentar. Dah, ini sebentar ya. Ibu hapus dulu. Ini kok ikut-ikut. Dah. Bentar. Dah, lanjut ya. Astagfirullah. Masih. Nah, akar 3 ya. Nah, kalau sudah langsung ini menjadi 3 kali 2 dikurangi akar 3. Nah, yang bawah ini, yang bawah para siswa ya. Ini nanti menjadi 2 kali 2 berapa? 4 ya. Kemudian dikurangi ini. Akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9. Akar 9 tidak lain adalah 3. Nah, gini. Sehingga menjadi 3 dalam kurung 2 dikurangi akar 3 per 4 kurangi 3 adalah 1. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 3 dalam kurung 2 dikurangi akar 3. Nah, jawaban yang benar adalah pilihannya adalah yang B. Oke, tuh. Jadi nomor 13 itu yang benar adalah jawaban B, ya. Oke, lanjut. Mudah-mudahan kalian sudah benar ya. Lanjut nomor 14. Bentuk umum sebuah persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real. Yang mana A ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini adalah bilangan real ya. Ini. Berdasarkan pernyataan di atas, nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini adalah, nah ini gimana caranya? Yaitu kamu tulis dulu soalnya di sini ya. Negatif 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan 0. Nah ini diuraikan dulu para siswa ya. Ini diuraikan dulu. Jadi diuraikan dulu sehingga nanti ketemulah seperti ini ya. Minus 2X ditambah 1 kuadrat artinya itu sama-sama dikalikan ini ya. Min 2X tambah 1 dikalikan min 2X ditambah 1 gitu. Sama dengan 0. Karena pengertian dari kuadrat kan perkalian bilangan itu sendiri ya. Jadi seperti ini. Kemudian pakai skema para siswa ya. Ini kali ini. Negatif 2X kali negatif 2X menjadi 4X kuadrat ya. Kemudian ini dikalikan ini ya. Negatif 2X dikalikan positif 1 yaitu hasilnya min 2X ya. Kemudian ini kali ini 1 kali min 2X adalah min 2X lagi. Kemudian ini kali ini 1 kali 1 adalah plus 1 ya sama dengan 0. Kemudian ini 4X kuadrat. Ini bisa dijumlah karena suku sejenis ya. Negatif 2X menjadi negatif 4X ya. Ditambah 1. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita lihat ya. Ini dari persamaan yang sudah ada ini, mana A-nya? A-nya adalah ini ya. Ini A, kemudian yang ini adalah B, kemudian yang ini adalah C. Sehingga A-nya itu sama dengan 4, kemudian B itu adalah negatif 4, kemudian C adalah 1. Yang mana dari pilihan ini? Pilihannya yang betul adalah yang D ya. Jadi yang ini. D. Jawaban yang betul adalah D. Ya. Dan itu kemudian lanjut yang nomor 15. Salah satu cara menentukan akar persamaan kuadrat adalah dengan metode pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Ingat, menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada berapa cara? Oke, ada 3 ya. Yaitu yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, sekarang ini adalah metode pemfaktoran.
Kemudian ini ada 4 pernyataan, 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan yang benar, jadi yang kamu cari yang benar dalam memfaktorkan persamaan kuadrat di atas adalah yang mana? Kita cek ya. Ini yang pertama, bentuk yang pertama. Gimana Bu cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah, sebentar ya, ini yang pertama. Kan gini kan, 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 2x ditambah 3 ya, kali 2x dikurangi 3. Nah, cara ngeceknya ini boleh kamu uraikan menjadi bentuk perkalian dua suku, pemfaktoran ya, pemfaktoran dua suku boleh ya. Atau kita kita kerjakan ini dikalikan ya, suku pertama dengan suku kedua dikalikan, apakah betul dia hasilnya sama dengan yang ruas kiri gitu. Nah, paling paling enak ya, paling mudah mungkin ini bisa ini kamu faktorkan aja. Apakah nanti pemfaktorannya ini sama dengan yang di ruas kanan ya? Kita cek. Nah, cara memfaktorkan ini bagaimana? Yaitu kita sebar menjadi ini 2x ditambah 3 ya, dikalikan 2x dikurangi 3. Jadi caranya 4x kuadrat ini akarnya adalah 2x kan? Ini 2x, 2x. Kemudian 9 ini bisa disebar menjadi positif 3 kali negatif 3. Jadi seperti ini. Coba kamu lihat ini dengan ini mirip apa enggak? Sama ya, berarti ini betul pernyataan yang pertama ya. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua di sini ya. Pernyataan yang kedua. Apakah 2x kuadrat ditambah x dikurangi 3 itu kalau difaktorkan menjadi gini, 2x min 3 x plus 1. Nah, sekarang yang ini aja ya. Ini kita kalikan pakai skema ya. Nanti perkaliannya apakah sama dengan yang ruas kiri sini ya. Coba 2x kali x berapa? 2x kuadrat ya. Oke. Kemudian 2x kali 1 menjadi 2x ya. Kemudian ini min 3x kali min 3 kali x adalah min 3x. Oke. Min 3 kali 1 adalah min 3. Oke, kita lihat. Ini 2x kuadrat. Ini ya. 2x dikurangi 3x berapa? Iya, min 3x. Min 1x. Maaf ya, min 1x min 3. Coba perhatikan ini dengan ini. Sama apa enggak? Oke, enggak sama ya. Ini suku yang keduanya enggak sama. Satunya plus 1x, ini kalau bingung ditambah 1x, satunya min 1x. Kalau suku pertama dan ketiganya sama sudah ya. Berarti ini salah ya. Jadi pernyataan yang dua salah. Yang betul adalah 1 ya. Kemudian pernyataan yang ketiga kita cek lagi. Kita cek. Ini adalah x kuadrat ditambah x min 6 sama dengan ini x plus 3 kemudian x min 2 ya. Jadi kamu lihat ini ya soalnya. Nah, ini kita cek pakai skema ya. X kali x adalah x kuadrat. X kali min 2 adalah min 2x ya. 3 kali x adalah plus 3x. Kemudian plus 3 dikalikan negatif 2 adalah negatif 6. Nah, kemudian ini x kuadrat. Negatif 2x ditambah 3x adalah plus x ya. Min 6. Ternyata bagaimana ini dengan ini? Oke, sama. Berarti sama ya. Sehingga ini adalah benar. Sekarang pernyataan yang keempat. Ini adalah pernyataan x kuadrat plus 4x min 5 ya. Sama dengan x min 5 x plus 1. Kita uraikan x kali x kuadrat. X kali 1 plus 1x ya. Min 5 kali x min 5x. Negatif 5 kali 1 negatif 5. Oke. X kuadrat ini 1x dikurangi 5x adalah min 4x ya. Min 5. Ternyata ini dan ini enggak sama ya. Yang enggak sama adalah suku keduanya. Ini plus 4x, ini min 4x. Berarti ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Pilihannya yang mana? Oh, yang B ini ya. 1 dan 3. Jadi yang benar adalah jawaban yang B nomor 15. Oke. Lanjut sekarang yang nomor 16 ya. Perhatikan persamaan kuadrat
beserta akarnya di bawah ini. Ini ada 4 persamaan kuadrat dan akarnya. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, gimana caranya mencari ini? Caranya boleh pakai pemfaktoran, boleh ya. Pakai apa? Ini disubstitusikan ke sini juga boleh. Kita cek ya. Cek untuk yang nomor 1. Kita cek untuk yang nomor 1 ya. Kita kerjakan aja ini. Jadi ada X kuadrat min 10X ya, ditambah 16 sama dengan 0. Ini kalau kita kerjakan pakai pemfaktoran aja, ini lebih sederhana ya. Ini bisa dipecah menjadi X dengan X. Kemudian 16 ini kita pecah menjadi berapa dengan berapa para siswa? Yaitu 8 dengan 2 ya. Ini bisa 8, karena 8 kali 2 itu 16 ya. Karena yang diminta min 10 ini, maka ini negatif, ini negatif. Nah, ya. Nah, seperti ini. Sehingga nanti X negatif 2 sama dengan 0 atau ya. Jadi akar-akarnya cara mencarinya gitu. X negatif 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 ya. Kemudian ini X sama dengan 8. Coba kita lihat pernyataan ini. Ini X-nya 2. Oh, ini berarti salah pernyataannya ya. Karena di sini tertulis X1 min 2 ya. Ini min 2, ini 8. Berarti ini salah ya. Kemudian pernyataan yang kedua. Ya, kita cek pernyataan yang kedua. Di sini ada X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Coba kita cari akar kuadratnya memakai pemfaktoran. Yang pertama kamu cari dulu dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 30 min 35, kalau dikalikan hasilnya min 35, kalau dijumlah hasilnya 2 ya. Jadi caranya gitu ya, Ibu ingatkan kembali ya. Sama dengan ini, sama dengan cara yang nomor 1 ya, pernyataan yang nomor 1. Sebentar. Kamu cari dua bilangan kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan negatif 35. Kalau dijumlah hasilnya sama dengan 2. Jadi kalau dikalikan hasilnya ini, kalau dijumlah hasilnya koefisien dari X2 ya. Berapa? Oke, yaitu berapa? 7 dengan negatif 5 ya. Jadi ini negatif 5 dengan 7. Nah, kalau sudah bilangan ini di ditulis dalam bentuk kurung ya. Jadi pemfaktorannya ini dua bilangan ini adalah untuk mengisi angka yang ada di dalam kurung. Nah, ini X min 5 gitu caranya. Kemudian ini X plus 7. Jadi negatif 5 dengan plus 7 diperoleh dari ini tadi. Sehingga nanti X min 5 sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan 5 atau X plus 7 sama dengan 0, X sama dengan negatif 7. Maka inilah akar-akarnya 5 dan negatif 7. Coba kita lihat. Nah, ini betul ya. Berarti pernyataan yang kedua adalah betul ini. Betul ya. Nah, ini sudah betul. Sekarang pernyataan yang ketiga. Kurang ini. Pernyataan yang ketiga ya. Pernyataan yang ketiga adalah ini Ibu tulis di sini. Yang ketiga adalah 4X kuadrat ditambah 11X dikurangi 3 sama dengan 0. Bentar ya. Dah. Nah, ini langsung aja ya. Nanti kamu pelajari sendiri ya. Untuk cara pemfaktoran ya. Pemfaktorannya adalah ini. Nah, 4X kuadrat ya. 4X kuadrat ini bisa dipecah menjadi 4X dengan X. Kemudian 3 ini bisa dipecah 3 dengan 1. Taruh sini ya. 3 dengan 1. Nah, karena yang diminta adalah kalau dijumlahkan hasilnya plus 11, maka nanti ini yang besar adalah plus, yang kecil adalah min. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah 4X min 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0.
4X sama dengan min 1-nya ditaruh ke ruas kanan menjadi positif 1 sehingga X sama dengan 1/4. Kemudian ini X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Kamu lihat penyelesaiannya adalah 1/4 dan negatif 3. Kamu lihat dalam soalnya, nah ini adalah 1/4 dengan negatif 3 ya. 1/4 dengan negatif 3. Pernyataan yang ketiga. Ini nggak ada ini. Negatif 3-nya nggak ada ya. Berarti ini salah ya. Berarti ini soalnya salah ini. Min 3. Ya. Ini nggak ada min 3-nya ya. 3. Berarti yang betul adalah 2 dulu. Kemudian yang nomor 4 di sini ya. Kita cek yang nomor 4 di sini. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, pakai pemfaktoran ya. 2x kuadrat itu dipecah menjadi 2x kali x. Ya. Kemudian ini 4 dan 3 ya. 4 dan 3, 12. Min 12. 4 dan 3 ya. Jadi 4-nya taruh 12 ini, min 12 ini bisa dipecah menjadi 4 dan 3. 4-nya ditaruh sini ya. Kemudian 3-nya taruh sini. Nah, karena yang diminta plus 5 ya, maka yang besar diberi plus. Ini. Kemudian ini adalah min. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah diuraikan ya, diuraikan sehingga ini menjadi 2x dikurangi 3 sama dengan 0 atau ya x ditambah 4 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 3 dilempar ke ruas kanan menjadi positif 3, maka x-nya sama dengan 3/2 gini ya. Kemudian ini x sama dengan negatif 4. Maka penyelesaiannya adalah 3/2 dan negatif 4. Kita lihat ini ya, soalnya Ibu turunkan 3/2 dan negatif. Ternyata betul ya. Maka pernyataan yang betul adalah 2 dan 4. Yang mana? Adalah yang D. Nah, siapa di antara kalian yang betul? Oke, alhamdulillah kalau betul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 17. Persamaan kuadrat min 3x ini kurang jelas ya. Ibu besarkan aja. Yuk. Nah, oke. Persamaan kuadrat min 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Nilai P ditambah Q dikurangi PQ sama dengan. Nah, ini anak-anak ya, para siswa ya. Kamu harus ingat penjumlahan dan perkalian akar-akar kuadrat. Hasilnya, rumusnya apa ya yang perlu diingat. Nah, yang perlu diingat, jika ada persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q, maka nanti penjumlahan akarnya ya, P ditambah Q, itu tidak lain adalah nilai dari min B per A. Gitu ya, kan gitu ada rumusnya. Kemudian P kali Q itu sama dengan C per A. Nah, berarti kamu harus mencari dulu berapa A-nya dan B dan C-nya berapa ya dari persamaan ini. Jadi persamaannya ditulis, persamaannya adalah min 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka bisa diperoleh bahwa A itu adalah angka di depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat adalah min 3 gitu ya. Kemudian B adalah angka di depan X atau koefisien X adalah 6. Kemudian C adalah ini. C adalah konstanta ya, sama dengan min 9. Nah, sekarang kamu cari P ditambah Q ya. Jadi P ditambah Q itu adalah min B per A. Nah, kita tulis negatif ya. B-nya adalah 6. Kemudian A-nya ini diambil ya, min 3. Nah,
Negatif 6 dibagi negatif 3 adalah 2 ya. Negatif dibagi negatif itu positif. Positif 2 ya. Kemudian P dikalikan Q itu rumusnya adalah C per A ya. C-nya adalah min 9, negatif 9, A-nya adalah negatif 3. Sehingga negatif 9 dibagi negatif 3 adalah 3 ya. Jadi nanti nilai dari maka ya, maka nilai P ditambah Q dikurangi PQ itu nanti sama dengan P ditambah Q sudah ketemu adalah 2 ya. 2 dikurangi PQ ya adalah 3. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Jadi yang betul adalah jawaban negatif 1 yaitu yang pilihan B. Gitu. Alhamdulillah kalian kalau sudah betul ya. Oke, lanjut sekarang yang nomor 18. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, coba dilihat pernyataannya ya. Ini ada pilihan 4 pilihan ya. Yang A, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X ditambah 20 sama dengan 0. Mempunyai 2 akar real yang berbeda. Nah, untuk menentukan apakah persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar real, mempunyai 1 akar real, atau tidak mempunyai akar sama sekali, itu bisa ditentukan atau dilihat dari nilai diskriminan ya. Kamu ingat diskriminan, Ibu sudah mengajarkan pada kalian ya. Diskriminan, mudah-mudahan ingat ya. Diskriminan itu tidak lain bisa diperoleh dengan rumus yaitu B kuadrat dikurangi 4AC ya. Jadi ini rumusnya. Nah, jika D-nya itu lebih dari 0 atau D-nya positif ya, jika D itu positif, maka dia dikatakan mempunyai 2 akar real. 2 akar real yang berbeda ya. Kalau D itu ternyata kalau dihitung sama dengan 0, maka dia mempunyai 1 akar real. Atau punya 2 akar real tapi kembar para siswa. Jadi dikatakan 1 akar real. Tapi kalau D-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka dia dikatakan tidak mempunyai akar. Tidak punya akar. Ya, jadi itu. Ini sudah pernah Ibu sampaikan ya. Oke. Maka cara mengerjakan soal ini adalah kamu cek para siswa untuk yang A misalkan ya, yang A. Yang A ini ada persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 4X ya plus 20 sama dengan 0. Nah ini kita cari ya. Kalian cari D-nya. D itu kan B kuadrat min 4AC seperti ini kan ya. Sehingga kamu cari A-nya ini berapa? Ya, jadi ABC-nya dicari dulu. A ini adalah angka yang di depan X. Jadi A sama dengan 1 ini ya. Kemudian B-nya sama dengan ini 4. Sedangkan C sama dengan 20. Nah ini dimasukkan ke dalam rumus diskriminan ya. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Sama dengan B. B-nya adalah 4. Kita hitung ya. 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 20. Coba dilihat ini. 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 1 kali 20, 80. Lah ini adalah negatif para siswa. Hasilnya nanti min ya. Yaitu hasilnya negatif 64 ya. Negatif 64. Nah, karena D-nya itu negatif, maka dia tidak punya akar. Sedangkan di sini, ini pernyataannya mempunyai 2 akar real yang berbeda. Berarti ini adalah salah ya. Jadi yang A ini salah. Ya, pernyataan yang salah. Sekarang yang B. B kita cek dengan cara yang sama ya. Ada persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka A-nya berapa ini? A adalah 3. B-nya adalah negatif 1, C adalah negatif 6. Kita cari diskriminannya ya. D-nya sama dengan ya, B kuadrat, B-nya min 1. Taruh sini, min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A. A adalah 3, C adalah negatif 6. Nah,
Min 1 kuadrat adalah 1. Negatif 4 kali 3 kali negatif 6. Nanti negatif kali negatif nanti menjadi positif ya. 4 kali 3 kali 6. 12 kali 6 berapa? Berapa? 72 ya. 72. Nah, sama dengan 73. Nah, ini otomatis D-nya adalah positif ya, positif. Sehingga dia mempunyai 2 akar real yang berbeda ya. Jadi dia punya 2 akar real. Nah, ini yang betul. Jadi jawaban yang B yang betul ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para siswa ya, ini agak terputus ya videonya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 19. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x min 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 dikurangi 3 dan x2 dikurangi 3 adalah. Oke. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama, ini pernah Ibu sampaikan ya pada materi tentang persamaan kuadrat baru ya. Jadi, kamu tuliskan dulu dituliskan dulu persamaan kuadrat yang asal ya. Persamaan kuadrat mula-mula. X kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kamu cari dulu x1 ditambah x2. Jadi x1 ditambah x2 artinya kamu cari dulu penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Katakanlah akar-akar persamaan kuadrat ini adalah x1 dan x2, maka kamu cari x1 tambah x2 dulu ya. Caranya bagaimana? Yaitu ingat rumus min B per A ya. Nah, A-nya yang mana? Ini dicari dulu A-nya. A sama dengan 1, yaitu angka di depan X kuadrat. Sedangkan B adalah angka di depan X adalah 5. Sedangkan C adalah konstanta. C adalah negatif 2. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Negatif adalah milik rumus. Kemudian B dimasukkan 5. Kemudian A-nya adalah 1. Sehingga X1 tambah X2 adalah negatif 5. Ya. Kemudian dicari pula x1 dikalikan x2 ya, perkalian dari akar-akarnya. Rumusnya adalah C per A ya. C-nya adalah negatif 2, A-nya adalah 1. Negatif 2 dibagi 1 adalah negatif 2. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kamu cari penjumlahan akar yang baru, akar persamaan kuadrat yang baru. Jadi penjumlahan dari x1 dikurangi 3 dan x2 dikurangi 3 ya. Dicari penjumlahan. Nih, maka dikerjakan x1 dikurangi 3 ditambah x2 dikurangi 3 sama dengan ini kurungnya bisa dihapus ya para siswa ya. Ini kurungnya bisa dihapus saja kurungnya. Ini kurungnya bisa dihapus, mohon maaf. Gak usah pakai kurung, tidak apa-apa ya. Jadi ini nanti x1 dikurangi 3 ditambah x2 dikurangi 3 ya. Nah, x1 dan x2 dikumpulkan ya. x1 ditambah x2, kemudian negatif 3 dengan negatif 3 dikumpulkan juga. Negatif 3, negatif 3. Sehingga menjadi x1 tambah x2. Negatif 3 dikurangi 3 adalah negatif 6 ya. x1 ditambah x2 adalah berapa ini? Negatif 5. Negatif 5 ini dikurangi 6. Berarti sama dengan negatif 11. Nah, ini untuk penjumlahan akar-akar pada persamaan yang baru para siswa ya. Sekarang perkaliannya ya, bentuk perkalian dari akar yang baru. Kalau tadi penjumlahan, sekarang perkaliannya. Dikalikan ya, x1 dikurangi 3 dikalikan x2 dikurangi 3. Nah, kita kalikan x1 kali x2 adalah x1 x2 ya. Kemudian x1 kali negatif 3 adalah negatif 3 x1. Negatif 3 kali x2 adalah negatif 3 x2. Kemudian negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Oke.
X1 X2 min 3X1 dikurangi 3X2. Ini negatif 3-nya bisa keluar ya. Negatif 3-nya bisa keluar. Kemudian sifat distributif para siswa ya. X1 taruh sini ya, ditambah X2. Jadi negatif 3-nya dikeluarkan sehingga sisanya yang dalam kurung ini adalah X1 tambah X2 ditambah 9. Oke. Nah, kita sudah punya nilai X1 kali X2 ini ya adalah negatif 2. Taruh sini negatif 2 dikurangi 3. Kita juga sudah punya nilai X1 tambah X2 adalah ini negatif 5 ya. Ini taruh di sini negatif 5 ditambah 9 sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 3 negatif 2 ya, negatif 2 taruh dulu. Negatif 3 kali negatif 5 berapa? Adalah positif 15 ya. Nah, ditambah 9. Oke. Sekarang negatif 2 ditambah 15 adalah 13 ditambah 9 adalah 22. Nah, ini adalah perkaliannya 22, penjumlahannya negatif 11. Selanjutnya langkah terakhir adalah membentuk persamaan baru, persamaan kuadrat baru. Ingat rumusnya persamaan kuadrat baru ya. Ibu tulis PK yang baru, persamaan kuadrat yang baru. Itu rumusnya adalah X kuadrat ya dikurangi ya, dikurangi ini X1 ditambah X2, tapi yang baru ya, yang ini yang penyumlahan ya, X kemudian ditambah X1 kali X2 yang baru maksudnya ini, bukan yang lama ya, sehingga menjadi sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang baru, kasih panah aja. Nah, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi. Nah, penjumlahannya tadi adalah ini yang diambil ini ya. Jadi sama dengan ini min 11 X ditambah perkaliannya adalah yang ini ya, 22 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan di sini. X kuadrat negatif kali negatif adalah positif, jadi plus 11X ditambah 22 sama dengan 0. Oke, inilah persamaan kuadrat yang baru ya. Kita lihat mana pilihannya. Oh, ternyata pilihannya adalah yang A, sehingga jawabannya betul untuk nomor 19 adalah yang A ya. Sekarang lanjut yang nomor 20 ya. Nomor 20. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB 7 cm dan lebih panjang dari panjang AC ya, maaf ya. Jika segitiga tersebut siku-siku di titik A, kita sketsa dulu para siswa, sketsa dulu segitiganya ya, segitiga siku-siku, dibuat segitiga siku-siku. Nah, ini nanti siku-sikunya di sini. Siku-sikunya adalah di titik A katanya gitu ya, yang diminta. Kemudian ini titik B, ini titik C. Oke. Siku-sikunya di titik A dan panjang BC 13, ini 13. Nah, sedangkan AB ya, AB ini 7 cm lebih panjang dari AC. Berarti kalau AC itu X, maka panjang AB adalah karena 7 cm lebih ya. Berarti nanti 7 ditambah X gini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, yang dicarikan panjang AB ya para siswa, ini yang dicari 7 tambah X, maka kamu harus mencari nilai X. Nah, caranya bagaimana? Membentuk dengan teorema Pitagoras ya. Jadi menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena ini adalah segitiga siku-siku. Berlaku teorema Pitagoras. Nah, kita tulis dulu teorema Pitagorasnya, yaitu jumlah panjang sisi siku-siku kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat ya. Jadi artinya gini, AC kuadrat ya ditambah AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. Nah, seperti ini namanya teorema Pitagoras untuk segitiga ini. Nah, sekarang kamu letakkan AC itu adalah X, diganti X. X kuadrat ditambah AB adalah 7 ditambah X ya kuadrat sama dengan BC adalah 13 kuadrat di sini. Nah, kemudian diuraikan ya. X kuadrat ditambah 7 tambah X kuadrat itu tidak lain adalah 7 tambah X dikalikan 7 tambah X gini para siswa ya. Sama dengan 13 kuadrat berapa? 169 ya.
Lanjut, ini diuraikan yang 7 tambah X dikalikan 7 tambah X. 7 kali 7 adalah 49 ya. Kemudian 7 tambah X adalah plus 7X ya. X kali 7 adalah 7X lagi. X kali X adalah X kuadrat sama dengan 169. Lanjut, X kuadrat ditambah 49 ditambah 7X ditambah 7X adalah 14X ya, ditambah X kuadrat. Kemudian 169 dikumpulkan ke ruas kiri sehingga menjadi min 169. Ruas kanannya dibuat 0 karena persamaan kuadrat seperti itu ya. Sekarang X kuadrat dengan X kuadrat dikumpulkan, X kuadrat ditambah X kuadrat, kemudian ini 14X ya. 49 dikumpulkan ke sini ditambah 49 dikurangi 169 sama dengan 0. Oke. X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X kuadrat ya, ditambah 14X. Nah, 49 dikurangi 169 adalah min berapa? Min 120 ya. Nah, seperti ini ya, betul ya. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan kuadrat ini bisa disederhanakan karena masing-masing suku ini bisa dibagi 2 ya, sehingga ini semuanya dibagi 2. 2X kuadrat dibagi 2 adalah X kuadrat ya, ditambah 14X dibagi 2 adalah 7X. 120 dibagi 2 adalah 60 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan kuadrat ini diselesaikan para siswa ya. Kita ingin mencari X-nya kan ya, tadi X kuadrat terus lagi ya, ditambah 7X dikurangi 60 sama dengan 0. Kita pakai pemfaktoran ya. Kamu cari dua bilangan yang kalau dikalikan, ini taruh sini, Ibu taruh sini ya. Dua bilangan kalau dikalikan tuh hasilnya negatif 60, kalau ditambah hasilnya adalah 7. Berapa yuk? Berapa? 12 dengan 5 ya. Ya, ini 12 dengan negatif 5 ya. Nah, ini 12 dengan negatif 5. Oke. Untuk apa bilangan yang ketemu ini adalah untuk memasangkan atau mengisi angka yang ada di sini. Jadi nanti ini pemfaktorannya menjadi X min 5 sesuai dengan yang sudah dicari. Ini X plus 12. Nah, selanjutnya X dikurangi 5 sama dengan 0 atau X plus 12 sama dengan 0. Nah, sehingga X sama dengan 5, kemudian satunya X sama dengan negatif 12. Yang dipakai adalah yang ini ya, ini yang dipakai. Kalau yang ini jangan dipakai. Kenapa? Karena negatif. Masa panjang sisi adalah negatif kan tidak mungkin. Jadi ini yang dipakai. Jadi harga X-nya 5. Nah, yang dicari kan nilai AB. Jadi Ibu taruh sini. Yang dicari nilai AB. AB itu panjangnya tidak lain sama dengan 7 ditambah X kan. Maka 7 ditambah 5 sama dengan 12. Oke, jadilah 12. Maka pilihan yang benar adalah yang C. Nah, inilah pembahasan nomor 1 sampai nomor 20. Semoga bermanfaat ya para siswa. Ibu akhiri sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.